Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama. Bab pertama yang akan kita bahas, Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri minkum, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Keempat, selama pemimpin pemerintahan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi, begitu pula sebaliknya. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Sebagai pembimbing, sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Berikut contoh perilaku yang mencerminkan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Pertama, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Keempat, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Berikut materi tentang Alif Lam Samsiyah dan Alif Lam Qamariyah. Alif Lam Samsiyah. Alif Lam Samsiyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu huruf samsiyah. Jumlah huruf samsiyah ada 14 huruf, yaitu to, ta, sod, ro, ta, do, dal, nun, dal, sin, zo, zain, shin, lam. Cara membaca alif lam samsiyah adalah dengan cara mengidghamkan alif lam sukun ke huruf-huruf samsiyah sehingga bacaan lam sukun hilang dan lebur ke dalam huruf samsiyah yang mengikutinya. Karena membaca dengan
diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam samsiah sering juga disebut dengan idgham samsiah. Yang kedua, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu huruf qamariyah. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf, yaitu alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Cara membaca alif lam qamariyah harus jelas, izhar, yakni tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam qamariyah sering disebut dengan izhar qamariyah. Selanjutnya adalah pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Menurut ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan, al-ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuk hadis. Hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW berupa tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa, dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Yang kedua, hadis fi'li. Hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah SAW yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat manusia. Ketiga, hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Kualitas hadis. Pertama, hadis sahih. Menurut bahasa, berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan sempurna. Ketiga, hadis hasan merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang kuat hafalannya. Jadi letak perbedaannya hanya pada tingkat kehafalan pada periwayatannya. Ketiga, hadis dhaif. Secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Fungsi hadis. Pertama, bayan takrir, memperjelas isi Al-Quran. Hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang ketiga, bayan tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. Ketiga, bayan tasyri, memberi kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Keempat, bayan takdil, membatalkan hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Bayan tabdil disebut juga bayan nasah, yang artinya menghapus ketentuan lama diganti dengan yang baru. Demikianlah pelajaran Al-Quran hadis pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.